Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Renli. Ini dengan adik siapa? Nabila, Adik Nabila. Ada yang bisa saya bantu? mata saya sakit. Matanya sakit sebelah mana, kanan atau kiri? Sebelah kiri. Saya akan lakukan pemeriksaan di mata kanan terlebih dahulu ya. Nanti saya periksa dua-duanya. Adik Nabila di sini terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan dan menggunakan handscoon. Setelah mencuci tangan dan menggunakan handscoon, kita langsung lakukan pemeriksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Adik ya. Kita nyalakan untuk senternya terlebih dahulu atau pen light ke arah mata yang sehat. Yang pertama kita nilai untuk suprasilianya terlebih dahulu atau daerah alis. Kita perhatikan apakah simetris antara kedua alisnya, apakah terdapat kerontokan atau madarosis, apakah terdapat hiperemes atau eritema, apakah ada edema, apakah ada tumor atau benjolan. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Saya pegang ya dia ya, sebelum makan kanan terlebih dahulu. Apakah nyeri? Nyeri nggak? Nggak nyeri. Jika terdapat tumor atau massa, kita rasakan untuk konsistensinya dan mobilitasnya dan jumlahnya ada berapa. Selanjutnya kita lakukan untuk pemeriksaan pada silia atau daerah bulu matanya. Kita masih dengan fine light, kita lakukan apakah terdapat trichiasis atau distiklasis, apakah terdapat sekret atau tidak. Jika terdapat sekret, kita nilai warna dan konsistensinya seperti apa. Kita lakukan pemeriksaan pada palpebra yang superior atau palpebra yang sebelah atas. Kita lakukan pasien untuk melirik ke bawah. Bisa lirik ke bawah. Oke, kita nilai untuk palpebra yang superior. Apakah terdapat edema palpebra, apakah hiperemes atau ada sekret atau tidak. Jika ada sekret, kita nilai untuk warna dan konsistensinya, apakah terdapat massa atau hordeolum atau kalezion. Selanjutnya kita palpasi. Setelah inspeksi kita lakukan palpasi di daerah palpebra yang atas. Apakah terdapat massa, konsistensinya seperti apa, dan mobilitasnya seperti apa. Apakah nyeri, Dek? Enggak. Apakah terdapat entropion atau ektropion. Selanjutnya yaitu pada palpebra yang inferior atau palpebra yang bagian bawah. Kita nilai apakah terdapat edema pada palpebra, apakah hiperemes, adakah sekret atau tidak. Jika terdapat sekret, kita nilai warna dan konsistensinya. Apakah terdapat massa, hordeolum, dan kalezion, apakah ada entropion maupun ektropion. Kita palpasi pada bagian bawah menggunakan seri telunjuk atau menggunakan telapak tangan. Rasakan apakah adanya nyeri tekan. Ada nyeri tekan, deh? Ada nyeri? Tidak. Ya. Kita rasakan apakah terdapat massa, konsistensinya seperti apa, dan mobilitasnya seperti apa, dan jumlahnya berapa. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan konjungtiva palpebra superior atau konjungtiva palpebra yang bagian atas. Yang pertama kita inspeksi dengan membalikan palpebra superior sehingga tampak konjungtiva bagian superior juga. Kita lakukan misi ada ya. Saya lihat dalamnya bagian atas. Kita lihat apakah terdapat hipertrofi papil, giant papil atau cobblestone, apakah ada membran atau pseudomembran, apakah ada massa seperti hordeolum dan kalezion, apakah ada benda-benda patologis seperti litiasis dan corpalgram. Yaitu pemeriksaan konjungtiva palpebra yang inferior dan fornix konjungtiva. Kita inspeksi dengan pen light, kita nyalakan lagi pen lightnya atau sinarnya, senternya. Kita suruh pasien untuk melirik ke atas, bisa lihat ke atas. Kita tarik untuk palpebra yang inferior. Kita lihat apakah ada benda patologis seperti papil, folikel atau litiasis, apakah ada corpalgram, apakah ada hiperemis, anemis atau ikterik. Selanjutnya apakah terdapat edema atau massa, apakah terdapat hordeolum atau kalezion, apakah terdapat sekret. Jika terdapat sekret, kita nilai warna dan konsistensinya, apakah terdapat membran atau pseudomembran. Selanjutnya kita nilai untuk pemeriksaan konjungtiva bulbi dan sklera. Kita inspeksi dengan menggunakan pen light atau senter. Kita nilai pada bagian tersebut apakah hiperemis, apakah terdapat injeksi konjungtiva, injeksi perikorneal atau injeksi yang silier, apakah adakah benda-benda patologis, jaringan fibrovaskular, apakah terdapat kemosis atau edema pada konjungtiva, apakah terdapat massa atau tumor, warnanya seperti apa. Ada bisa melirik ke bagian bawah. Terus kita lakukan penarikan pada kelopak mata bagian atas. Kita
lihat apakah terdapat ikterik, apakah terdapat benda-benda asing di dalamnya, apakah ada bangunan patologis. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bulbus oculi atau pada daerah bola mata. Kita inspeksi dengan penlight atau senter, kita ke bagian temporal atau bagian samping dari arah samping. Apakah bentuknya seperti apa? Apakah exophthalmos atau lagophthalmos? Terus dari depan kita nilai apakah exophoria atau ada endoforia atau orthoforia. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kornea. Kita masih menggunakan penlight atau senter. Kita nilai refleks pada korneanya, apakah korneanya di tengah ataukah di samping, apakah jernih, ukuran korneanya berapa, normalnya 12 mm, apakah terdapat defek berupa ukuran atau bentuk dan letaknya seperti apa, infiltrat, apakah terdapat infiltrat, jika terdapat infiltrat kita nilai ukuran, bentuk dan letaknya, apakah terdapat edema, ada bula atau jaringan nekrotik, apakah terdapat bangunan patologis, apakah terdapat transadot dan neurovaskularisasi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan keratoskop Placido. Kita menggunakan papan yang bergaris keratoskop Placido. Ini kita hadapkan kepada pasien. Kita mengintip di lubang bagian dalam, ini bagian sini atau dari sampingnya. Terus kita arahkan senter di belakang dari pasien. Kita perhatikan pantulan pada garis korneanya, apakah konsentris, apakah terputus-putus atau bergelombang. Selanjutnya yaitu tes sensitivitas pada kornea. Ada bisa lihat lurus ke depan ya. Kita ambil kapas steril yang ujungnya udah digulung, lancip, kita goreskan pada daerah kornea. Selanjutnya setelah goreskan, kalau matanya langsung berkedip, maka sensitivitas korneanya baik. Bandingkan juga dengan mata yang sebelahnya. Kita lakukan pada mata yang sehat terlebih dahulu, yang sebelah kanan, baru yang mata yang sakit sebelah kiri. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kamera okuliar anterior. Kita menggunakan penlight atau senter. Arahkan sinar di bagian samping. Perhatikan kedalaman dari kamera okular anteriornya, bandingkan dengan mata yang lain. Selanjutnya, apakah terdapat hipopion atau pus, apakah terdapat darah atau hifema, apakah ada fibrin, dan apakah terdapat benda-benda asing. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan iris. Kita inspeksi pada daerah nasal. Selanjutnya, kita perhatikan warna irisnya, apakah terdapat kripte, apakah ada nodul, lubang, apakah ada sinegia anterior atau perlekatan iris dengan kornea, apakah terdapat sinegia posterior yaitu perlekatan iris dengan lensa. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pupil. Kita pemeriksaan pupil masih menggunakan penlight atau senter. Kita nilai pupilnya, diameter pupilnya, bentuk pupilnya, apakah bila terkena sinar matahari terjadi miosis atau mengecil atau tidak, atau midrasis atau melebar. Selanjutnya kita pemeriksaan untuk yang refleks yang direct dengan mengarahkan sinar langsung ke mata yang kita periksa. Kita lihat apakah langsung terjadi miosis atau tidak. Selanjutnya yang indirect, berarti yang mata satu yang tidak diperiksa kita alurkan cahaya. Dan kita nilai mata yang tidak terkena cahaya, apakah terdapat miosis atau tidak. Selanjutnya, setelah pemeriksaan pupil, kita lakukan pemeriksaan lensa. Kita masih inspeksi menggunakan penlight atau menggunakan senter. Arahkan ke arah depan. Kita lihat dari kekeruhan dari lensanya. Selanjutnya arahkan sinar penlight dari arah nasal atau dari arah oblik. Apakah terdapat iris shadow pada lensa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaannya sudah selesai. Kita lakukan tadi pemeriksaan yang sebelah mata kanan yang sehat terlebih dahulu. Selanjutnya pemeriksaan mata yang sebelah kiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan melepas handskul. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.